بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته، ثم إلى روح محاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وسيدنا قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى أرواح جميع أولياء الإسلام في جزيرة جاوة، خصوصا شريف هداية الله بن عبدة بن عبد الله عظم الخلق وأصولهم وفروعهم، ثم إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ عمر عبد الجبار وأصولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله رضاه وقرب الثواب. اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في أعينهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كاثر النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kita masih dalam kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah, yakni daripada fikih, kita fikih yang masih kita pelajari yang dimana fikih ini adalah fikih yang dasar, yang dimana ini adalah fikih yang bermazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan lagi, kemarin terakhir sampai sampai rukun-rukunnya sholat ya. Rukun-rukunnya sholat udah selesai semua. Oke, kita lanjutkan lagi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Wa qala radhiyallahu anhu. Nah, ini kitab ini sebagaimana yang waktu itu sudah dijelaskan, metodenya adalah tanya jawab. Oke. Madza taqra'u ba'da takbiratil ihram? Madza taqra'u ba'da takbiratil ihram? Madza taqra'u ba'da takbiratil ihram?
dilihat di situ. Apa yang kamu baca setelah takbiratul ihram? Madza taqra'u, apa yang kamu baca ba'da takbiratul ihrami, setelah takbiratul ihram. Apa yang kamu baca setelah takbiratul ihram. Sekarang membahas masalah bacaan-bacaan di dalam sholat. Mulai dari bacaan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kamu baca apa? Madza taqra'u ba'da takbiratul ihrami, apa yang kamu baca setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram, apa yang kamu baca? Aqra'ud du'a al-iftitahi wa huwa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu tadi. Aqra'ud du'a al-iftitah wa huwa. Jadi tadi pas ditanya, madza taqra'u ba'da takbiratul ihrami? Apa yang kamu baca setelah takbiratul ihram? Lalu jawabnya yaitu saya membaca Saya membaca doa al-iftitahi. Saya membaca doa iftitah. Aqra'u doa al-iftitahi. Saya membaca doa iftitah. Wahwa yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau kita sesudah takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, maka kita harus baca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah? Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan. Habis itu apa? Madza taqra'u ba'da du'ail iftitah. Selanjutnya tuh. Madza taqra'u ba'da du'ail iftitah? Apa yang kamu baca setelah doa iftitah? Madza taqra'u, apa yang kamu baca ba'da du'ail iftitah, setelah tadi ngebaca doa iftitah. Lalu jawabnya aqra'ul fatihata wa suratan minal qur'anil karim summa arka'u. Aqra'ul al-fatihata, setelah tadi kita baca doa iftitah, aku membaca surat al-fatihah. Setelah baca doa iftitah, aku membaca surat al-fatihah. Wa suratan minal qur'anil karim. Tadi urutannya pertama baca doa iftitah, setelah baca doa iftitah baca surat al-fatihah. Setelah baca surat al-fatihah, lalu apa? Wa suratan minal qur'anil karim, dan surat dari Al-Qur'an. Surat dari Al-Qur'anul Karim.
surat pendek dan semacamnya. Yang menjadi rukunnya dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihahnya. Adapun membaca surat pendek atau membaca surat setelah surat Al-Fatihah adalah sunnah. Sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat rugi. Setelah baca surat Al-Fatihah, lalu membaca surah daripada Al-Quranul Karim, baik itu bacaan surat pendek, mau surat pendek boleh atau yang panjang juga boleh. Ya, lalu kemudian apa lagi? Summa arka'u, kemudian aku ruku. Selesai baca Al-Fatihah, baca surat pendek atau baca surat daripada Al-Quran Karim, surat yang panjang atau surat yang pendek. Setelah itu baru kemudian aku ruku. Madza taqulu fir ruku'i? Madza taqulu fir ruku'i? Oke. Apa yang kamu baca? Madza taqulu fir ruku'i? Apa yang kamu baca ketika ruku? Apa yang kamu baca ketika ruku? Apa yang kamu baca ketika ruku? Sudah? Apa yang kamu baca ketika ruku? Aqulu subhana rabbiyal azim salasa marratin thumma a'tadilu. Aqulu, saya membaca. Aqulu, saya membaca. Subhana rabbiyal azim. Aqulu, saya membaca. Subhana rabbiyal azimi salasa marratin, 3 kali. Saya membaca subhana rabbiyal azimi salasa marratin, 3 kali. Summa a'tadilu, kemudian saya i'tidal. Summa a'tadilu, kemudian saya i'tidal. Dah. Madza taqulu fil i'tidali? Apa yang kamu baca ketika i'tidal? Apa yang kamu baca ketika i'tidal? Aqulu, saya membaca. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Summa asjudu, kemudian aku sujud. Summa asjudu, kemudian aku
Tsumma asjudu, kemudian aku sujud. Madza taqulu fis sujudi, apa yang kamu baca di dalam sujud. Madza taqulu fis sujudi, apa yang kamu baca di dalam sujud atau ketika sujud. Aqulu, saya membaca subhana rabbiyal a'la salasan thumma ajlisu qalilan thumma asjudu. Aqulu, saya membaca subhana rabbiyal a'la. Ketika sujud saya membaca subhana rabbiyal a'la. Berapa? Salasan, 3 kali. Thumma ajlisu, kemudian aku duduk. Thumma ajlisu qalilan, kemudian aku duduk sebentar. Maksudnya duduknya di sini yakni duduk di antara 2 sujud. Thumma asjudu, kemudian atau lalu, kemudian lalu saya sujud lagi. Sujud kita di dalam sholat 2 kali. Sujud, lalu habis itu duduk di antara 2 sujud, habis itu sujud lagi. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la, 3 kali. Madza taqulu fil julusi baina sajdataini. Madza taqulu, apa yang kamu baca fil julusi, di dalam duduk baina sajdataini, antara 2 sujud. Apa yang kamu baca ketika duduk di antara 2 sujud. Saya ulang. Apa yang kamu baca ketika duduk di antara 2 sujud. Aqulu, saya membaca ketika duduk di antara 2 sujud, saya membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Tuh. Lalu madza taqulu fil julusi litasyahhudil akhir. Madza taqulu, apa yang kamu baca fil julusi, ketika duduk litasyahhudil akhir. Apa yang kamu baca ketika duduk tasyahud akhir. Apa yang kamu baca ketika duduk tasyahud akhir. Ketika saat duduk tasyahud akhir. Oke. Aqra'u, saya membaca at-tasyahhuda, saya membaca tasyahud, wa huwa, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu selanjutnya
Madza taqulu ba'da tasyahhudil akhir? Apa yang kamu baca setelah tasyahud akhir? Setelah tadi bacaan tasyahud akhir. Oke. Udah? Usalli 'alan nabi fa aqulu, yaitu saya membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholawatnya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita tadi sudah baca tasyahud akhir, kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madza taqulu ba'da tasyahudi was shalat? Madza taqulu? Madza taqulu, apa yang kamu baca? Ba'da tasyahudi was shalat? Apa yang kamu baca? Apa yang kamu baca setelah tasyahud dan madza taqulu, apa yang kamu baca ba'da tasyahudi, setelah bacaan tasyahud tadi, wassalati alaihi wa alihi wasallam, dan juga setelah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, aqulu, saya membaca doa. Lalu apa itu baca doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamta wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu dia tadi adalah bacaan doa setelah bacaan tasyahud dan juga bersolawat kepada setelah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam sholat. Ketika saat kita sudah tasyahud akhir, tadi bacaan tasyahud, sudah baca sholawat kepada Nabi dan juga kepada keluarganya. Lalu kita baca doa ini tadi. Setelah itu apa? Madza taqulu ba'da du'ai? Apa yang kamu baca setelah baca doa? Baca doa yang tadi sudah dibacakan. Apa? Aqulus salamu alaikum warahmatullah. Aqulu, saya membaca assalamu alaikum warahmatullah. Aqulu, saya membaca assalamu alaikum warahmatullah yaminan. Lalu saya menoleh ke kanan, assalamu alaikum warahmatullah
warahmatullah. Yaminan, menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Yasaran, menoleh ke kiri. Pertama menoleh ke kanan, kedua menoleh ke kiri. Bacaannya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Menoleh ke kiri. Yang pertama menoleh ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Madep ke kanan lalu madep ke kiri. Yang menjadi rukun di dalam sholat, salam yang pertama doang atau dua-duanya rukun? Mana yang jadi rukun di dalam sholat? Salam yang pertama atau dua-duanya memang rukun? Salam pertama. Ya, salam yang pertama. Kayak kalau kita misalnya nanti misalkan lagi kiblat kentut gitu. Terus udah lagi tahiyatul akhir, maka ya udah begitu kalau kita sudah salam yang pertama, menoleh ke kanan, terus kita kentut, sah nggak tadi sholat kita? Sah. Karena kenapa? Tadi sudah sah selesai. Karena rukun di dalam sholat tadi adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua adalah sunnah. Rukunnya yang di dalam sholat adalah salam yang pertama. Salam yang menjadi rukun di dalam sholat itu adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua adalah sunnah. Kalau misalnya salam yang pertama tadi sudah, terus kita kentut, tetap maka sholat yang tadi sudah sah. Terus dilanjutin ke kiri, nggak usah kan tadi udah batal, udah kentut. Nah, itu tadi. Oke. Lalu di sini juga ada madza taqra'u fil i'tidalil akhiri min sholatis subhi. Madza taqra'u, apa yang kamu baca, fil i'tidalil akhiri min sholatis subhi. Apa yang kamu kamu baca ketika i'tidal akhir dari sholat subuh. Apa yang kamu baca ketika i'tidal akhir dari sholat subuh. Aqra'ul kunuta, saya membaca kunut, saya baca doa kunut. Wa huwa, yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu baca doa kunut ketika saat kita i'tidal akhir. I'tidal yang akhir maksudnya i'tidal di rakaat akhir daripada sholat subuh. Ketika di rakaat kedua baca doa kunut. Itu bahasan masalah sholat. Ini tadi pertama dari takbiratul ihram sampai penjelasan pertanyaan daripada doa kunut. Sujud kita juga tadi aku baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu subhana rabbiyal a'la 3 kali, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi.
sujud kita ketika di dalam sholat 2 kali ini sebagaimana dulu ketika malaikat. Ketika malaikat Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam, luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur malaikat, dia mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk seluruhnya bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ketika itu malaikat sujud, tapi iblis nggak mau sujud. Malaikat sujud. Setelah malaikat sujud, malaikat bangun, lalu sujud lagi. Sujud yang pertama karena menuruti daripada perintah Allah. Sujud yang kedua karena bersyukur. Karena apa? Karena sudah mengikuti daripada perintah Allah, menjalani perintah Allah, sehingga tidak seperti iblis. Sujud yang pertama, malaikat diperintahkan sama Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Iblis gak mau. Luar biasa, alhamdulillah malaikat sujud. Begitu malaikat bangun, malaikat sujud lagi. Sujud yang keduanya karena malaikat bersyukur sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingkar seperti iblis, dan mengikuti daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika sujud kita 2 kali dalam sholat, sebagaimana ketika sujudnya malaikat. Sujudnya malaikat waktu itu juga 2 kali. Yang pertama sujud kepada Nabiullah Adam atas perintah Allah. Yang kedua sujudnya adalah karena bersyukur sudah mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak ingkar daripada perintah Allah, sebagaimana iblis nggak mengikuti daripada perintah Allah. Jadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada Walhar fadla bani Adam 'ala al-malaikah, dan telah jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan fadla bani Adam 'ala al-malaikah, memuliakan keturunan atau bani Adam 'ala al-malaikah, mengalahkan kemuliaannya malaikat. Memuliakan keturunan Adam mengalahkan kemuliaannya malaikat, dan memuliakan Adam dan juga keturunannya mengalahkan kemuliaan malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Di antaranya yakni karena apa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia itu yakni berupa akal dan nafsu, dan manusia diberikan ilmu, dan dengan ilmu ini yang menjadi yakni kebahagiaan yang abadi, sa'adatul abadi. Yang untuk menjadi kebahagiaan abadi adalah seseorang itu kalau punya ilmu. Manusia punya akal dan nafsu, binatang punya nafsu tapi gak punya akal. Kalau malaikat punya akal doang tapi gak punya nafsu. Makanya manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat, dan bisa lebih buruk daripada binatang. Oh, bagaimana? Kalau manusia kan punya akal dan nafsu. Apabila akalnya yang diatur sama nafsu, akalnya yang diatur sama nafsu, akalnya dia diatur sama nafsu, maka dia lebih buruk daripada binatang. Kalau binatang mah udah jelas, karena memang dia punya nafsu kan. Kalau ini manusia punya akal, bisa buat mikir, tapi mendahulukan nafsunya ketimbang akalnya, maka dia lebih buruk daripada binatang. Tapi kalau manusia mengedepankan akalnya ketimbang nafsunya, mengatur nafsu dengan akalnya, maka dia lebih mulia daripada malaikat.
Itu dia. Maka kita atur pada nafsu kita dengan akal kita, dan senantiasa kita memperbanyak daripada menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir, majelis sholawat, biar hati kita ini diisi, hati kita ini, lidah kita juga dibasahkan, yakni agar senantiasa lidah kita basah untuk menyebut nama Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biar kita tenang di dunia, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Okay. Ma makna ita'iz zakat? Apa makna ita'iz zakat? Mengeluarkan zakat atau memberikan zakat. Apa makna memberikan zakat? Ini udah selesai nih, urusan yang sholat. Ma makna ita'iz zakat? Apa makna atau apa arti memberikan zakat? Maknahu i'ta'u miqdarin minal mali lil fuqara'i wal masakin. Maknanya, makna daripada memberikan zakat, maknahu, makna daripada atau arti daripada memberikan zakat apa? I'ta'u miqdarin minal mali lil fuqara'i wal masakin. Arti daripada memberikan zakat yakni memberikan kira-kira dari harta kepada orang fakir dan orang miskin. Penjelasan untuk yang lebih lanjutnya mungkin bukan nanti di kitab ini. Ala man tajibuz zakat, ala man tajibuz zakat, alaman atas siapa tajibuz zakah diwajibkan zakat. Jawabnya ala tujaril muslimina wa aghniyaihim fis sanati marratan. Yang diwajibkan zakat yakni kepada beberapa pedagang muslim dan orang kaya dalam setahun sekali. Dalam setahun sekali. Fis sanati marratan. Lanjut. Ma ma'na shaumi Ramadan? Apa makna puasa di bulan Ramadan? Puasa di bulan Ramadan. Apa makna puasa Ramadan? Ma'nahu al-imtina'u 'anil akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Maknahu artinya daripada puasa Ramadan
al-imtina'u 'anil akli wasyurbi, yaitu mencegah dari makan dan minum. Atau kalau boleh ditambahin sedikit, dan juga hal-hal lainnya yang bisa membatalkan puasa atau yang bisa membatalkan pahala dan puasanya, yakni namanya ada yang namanya muhbitot. Kalau muhbitot itu batal hilang pahalanya tapi sah puasanya. Ada yang namanya muhbitot, ada yang muftirot. Muhbitot hilang pahalanya tapi sah puasanya. Contoh apa? Orang yang berbohong ketika sedang berpuasa. Ketika lagi puasa dia bohong, atau dia berkata kasar. Nah, maka yang kayak gitu dia hilang pahalanya, pahala puasanya. Jadi cuma dapat lapar dan hausnya aja. Puasanya sah, dihukumi sah secara syariat, tidak perlu diqadha. Puasanya sah tapi pahalanya nggak dapat pahala puasa, tapi puasanya sah. Kalau muftirot apa? Muftirot itu batal puasanya, batal juga atau hilang juga pahala, nggak dapat pahala dan juga batal puasanya. Dan ini wajib qadha. Adapun nanti ada ketentuannya. Ada orang yang wajib qadha plus fidyah, ada yang wajib qadha doang, ada yang wajib fidyah doang. Ada juga yang nggak puasa, nggak wajib qadha dan juga nggak wajib fidyah. Siapa itu? Siapa orang yang nggak wajib qadha dan nggak wajib fidyah? Orang nggak puasa di bulan suci Ramadan, nggak wajib qadha dan juga nggak wajib fidyah. Siapa? Orang gila. Maka kalau nggak mau puasa dan juga ketika saat nggak puasa dia nggak mau qadha, nggak fidyah, jadi orang gila. Jadi nggak kena ketentuan di dalam syariat. Kalau orang gila dia walaupun nggak puasa wajib qadha dan wajib fidyah. Kalau di kitab ini tadi ma'nahul imtina'u 'anil akli wasyurbi, maknanya atau artinya daripada puasa Ramadan adalah mencegah daripada makan dan minum, min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar. Di sini fajarnya maksudnya fajar shadiq, ila guru bisyamsi, sampai terbenamnya matahari. Matahari secara full. Oke. Maniyatus shaumi, apa sih niatnya puasa? Apa niatnya puasa? Jawabnya, iya nawaitu shauma ghadin an adai syahri Ramadhan. Di dalam kitab ini begitu diajari cara niatnya. Bagaimana niat puasa? Niat puasa yaitu nawaitu shauma ghadin an adai syahri Ramadhan. Diajari niat puasa dalam kitab itu, di kitab ini begitu. Kam adadu raka'atut tarawih, berapakah bilangan rakaat at-tarawihi, berapakah bilangan rakaat sholat tarawih? Ada duha ishruna rakaatan, bilangan rakaat sholat tarawih. Ada duha, bilangan rakaat sholat tarawih adalah ishruna rakaatan, 20 rakaat. Berapakah bilangan rakaat di dalam sholat tarawih? Bilangan rakaat di dalam sholat tarawih ishruna rakaatan, 20 rakaat.
Selanjutnya mata waktu sholat tarawih. Kapankah waktunya sholat tarawih? Ba'dal isya'i fi syahri Ramadhan. Kapankah waktunya sholat tarawih? Waktunya sholat tarawih setelah sholat Isya fi syahri Ramadhan, di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kapankah waktunya sholat tarawih? Kapan sih waktunya sholat tarawih? Waktunya sholat tarawih adalah ba'dal isya'i, setelah sholat Isya, atau setelah setelah sholat Isya. Kapan? Fi syahri Ramadhan, di dalam bulan suci Ramadan. Selanjutnya maniyatu sholatit tarawih. Maniyatu sholatit tarawih. Apa niat sholat tarawih? Bentar lagi kita bulan suci Ramadan, tinggal hitung hari. Apa sih niatnya sholat tarawih? Begitu tarawih lupa niatnya. Wah iya ya, tahun kemarin paham gimana cara niatnya ya sholat tarawih. Niatnya begini nih. Apa sih niatnya sholat tarawih? Hiya usolli rak'ataini min sunnati sholatit tarawih ma'muman. Allahu Akbar. Ingat, kalau yang namanya niat dibarengi dengan takbir, di dalam hati kita, dalam talafusnya, mengucapkan niat sebelum takbir atau tidak dibarengi dengan takbir, namanya talafus. Untuk menguatin begitu kita lagi saat dibarengi dengan takbir, niat yang di dalam hati kita kuat. Yang usolli rak'ataini min sunnati sholatit tarawih ma'muman. Kalau jadi makmum, mal'idani. Apa itu? Mal'idani. Apa itu dua hari raya? Yang dimaksud dengan dua hari raya. Mal'idani. Apa yang dimaksud dengan dua hari raya? Ini dua hari rayanya umat Islam. Huma Idul Fitri wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawalin, wa Idul Adha wa huwa al-yaumul 'ashiru min syahri Dzulhajji, min syahri Dzulhijjati. Dua hari raya itu, yang pertama apa? Idul Fitri. Kapan sih Idul Fitri? Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Idul Fitri itu waktunya adalah awal hari dari bulan Syawal. Awal Syawal dinamakan Idul Fitri. Lalu ada hari raya lagi yang kedua, namanya Idul Adha. Kapan? Wa huwal yaumul 'ashiru min syahri Dzulhijjah. Yang kedua adalah Idul Adha, adalah kapan? Hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Dua hari raya kita. Hari raya yang pertama Idul Fitri dan Idul Adha. Dua hari rayanya umat Islam. Maniyatu sholatil Idul Fitri. Maniyatu sholatil Idul Fitri.
Apa niat sholat Idul Fitri? Maniyatu sholati Idul Fitri. Apa niat sholat Idul Fitri? Jawabnya, ya usolli rak'ataini sunnata sholati Idul Fitri lillahi ta'ala. Itu jangan sampai lupa ketika lagi sholat Idul Fitri, lupa. Iya ya, hanya ini. Kalau lupa nanti bisa diulang, lihat kitabnya, atau kalau pas lagi udah di dalam perjalanan mau arah ke masjid, lagi arah mau ke masjid, ya iya apaan ya niatnya, mau balik lagi mau lihat kitab telat, udah buka YouTube video yang pas lagi apa namanya, pas lagi kajian kitab Mabadiul Fiqhiyah tentang permasalahan apa niat daripada sholat Idul Fitri. Dengar ya, salli rak'ataini sunnata sholati Idul Fitri lillahi ta'ala. Oh ini dia ya, tadi pas di perjalanan tuh mau arah ke masjid, ini jadi balik dah. Lalu maniyatu sholati Idul Adha, apa niat sholat Idul Adha? Ia usolli rak'ataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala. Apa niatnya sholat Idul Adha? Yakni usolli rak'ataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala. Itu dia niat sholat Idul Adha. Ini sekedar niat untuk hafalan kita. Wajib kita ketahuin menghafal daripada ketika saat kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, terus niat puasa kita yang sudah balik, berakal sehat, Allah harus mempelajari daripada ilmu yang dimana itu sedang kita yang sedang kita alami atau yang sedang kita diwajibkan untuk melakukannya. Orang udah balik terus dia berakal sehat, wajib puasa, harus tahu niatnya puasa, maka wajib mempelajari ilmu-ilmu di dalam ketika saat berpuasa. Wajib sholat, maka wajib mengetahui apa-apa di dalam sholat. Wajib zakat, mengetahui bagaimana ketentuan orang-orang yang bayar zakat, ilmu-ilmu di dalam zakat. Haji juga begitu. Kepada siapa orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji, harus tahu ilmunya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang maksudnya menuntut ilmu yang wajib itu adalah menuntut ilmu agama. Inti daripada ilmu agama tiga yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu tauhid. 3 ilmu yang wajib kita pelajari, karena itu inti daripada ilmu agama. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Yang maksud di situ adalah menuntut ilmu agama. Dan inti daripada ilmu agama itu 3. Yang pertama apa?
ilmu tauhid, sebagaimana yang bisa kita lihat itu di dalam kitab Arba'in Nawawi yang ada ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Di antaranya itu yang pertama yakni iman, Islam, dan juga ihsan. Yang wajib dipelajarin pertama tauhid, yang kedua fikih untuk mengetahui sah atau tidaknya kita di dalam beribadah. Yang ketiga adalah tasawuf untuk meluruskan hati. Itu 3 yang wajib dipelajari: tauhid, fikih, tasawuf. Yang pertama tauhid, yang kedua fikih. Fikih untuk biar tahu kita sah atau enggak kita dalam mengerjakan sebuah ibadah. Tasawuf untuk meluruskan hati. Tauhid atau usuluddin, disebut juga usuluddin, untuk mengenal Allah, untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah, itu harus pelajari. 3. Ma ma'na hajjil baiti. Apa makna atau arti? Ma ma'na hajjil baiti. Apa makna haji ke Baitullah? Ma ma'na hajjil baiti. Apa makna daripada haji ke Baitullah? Apa makna haji ke Baitullah? Apa sih maknanya haji ke Baitullah? Maknanya ma'nahu adz-dzahabu ila Makkah li ziyaratil Ka'bati al-musyarrafati. Ma'nahu, maknanya daripada haji ke Baitullah adalah adz-dzahabu ila Makkati, ila Makkah li ziyaratil Ka'bati al-musyarrafati, yaitu berpergian ke Makkah untuk apa? Untuk ziarah Ka'bah, untuk mengunjungi Ka'bah, untuk ziarah Ka'bah al-musyarrafah, Ka'bah musyarrafah. Dalam kitab ini begitu penjelasan. Tapi nanti kalau butuh lebih dalamnya ada lagi setelah di kitab ini. Kalau di sini apa sih maknanya daripada pergi haji tadi? Yakni apa? Kalau secara bahasa artinya al-qasdu. Wa syar'an, adapun secara syariat, qasdul baiti biniyatin nusuk, menyengaja ke ke Baitullah dengan niat untuk ibadah. Baitu al-Ka'bah, dan Baitullah tadi dimaksudkan adalah Ka'bah.
Lalu untuk siapa? Alaman yajibul hajju, atas siapa yang diwajibkan pergi haji? Siapa yang diwajibkan haji? Siapa yang diwajibkan haji? Ala kulli muslimin ghaniyin qadirin ala safari ila Makkah fil umri marratan. Ala kulli muslimin, alaman yajibul hajju, atas siapa yang wajib haji, yang diwajibkan haji. Ala kulli muslimin, yang diwajibkan haji adalah atas setiap muslim. Ganiyin, yang kaya. Qadirin, dan mampu. Wajib kalau yang begitu. Dia punya bekal dari sini untuk pergi haji, dari sini untuk melakukan perjalanan ke Mekahnya, untuk mengunjungi Ka'bah, atau dia untuk pergi haji dari sini jalan ke sono, dia punya bekal. Dari sono dia balik lagi ke sini punya juga pegangan. Orang yang mampu untuk pergi, dia wajib haji. Dia punya bekal persediaan buat orang yang dia tinggalin, orang yang wajib dia nafkahin, punya pegangan duit buat orang yang ditinggalin. Punya istri, neng, ini abang punya duit. Selama abang jalan pergi haji, ini pegangan duit buat neng pada makan, buat anak-anak sekalian. Dia pergi jalan ke sono, punya pegangan duit, punya biayanya. Dari sono balik lagi ke sini juga punya pegangan duit. Jangan buat jalan ke sononya doang, dari sononya kalau punya duit lagi pegangannya. Ya walaupun kalau ya sekarang ya kan pakai apa namanya, travel, udah dipastikan dari sini ke sono apa namanya, dan dari sono ke sini lagi bisa balik. Maksudnya kan karena udah transportasi, udah dari apa namanya, udah memang sudah dari bayaran travelnya. Cuman begini, maksudnya dia punya pegangan nggak? Maksudnya pegangannya dia, kalau sekarang kan transportasinya mengikuti apa namanya, nggak sendiri-sendiri, karena naik pesawat. Begitu dia mau berangkat pergi haji, dia ingetin orang yang dia nafkahin, orang yang dia tinggalin di rumah, tinggalin duit. Neng, abang mau pergi haji, terus gimana bang? Nih anak-anak sama saya ini bagaimana? Ntar apa namanya, pada mau apa namanya, ntar abang ninggalin duit kagak? Ditanya sama istrinya begitu. Kagak, suaminya kagak, udah kagak ada, cuman kalau buat neng sama anak-anak udah apa namanya, banyakin doa aja dah. Abang kagak apa namanya, gak ninggalin duit, kalau aja ntar ada tetangga. Nggak begitu juga, mikirin juga bagaimana buat orang yang ditinggalin. Walaupun ya bisa aja kayak gitu, cuman maksudnya dia punya usaha dulu apa namanya, dia cari itu buat yang dia tinggalin, istri anaknya, biar kagak kelaparan, atau orang-orang yang dia wajib dia nafkahin gak kelaparan di rumah, agar dia ketika saat lagi pergi haji dia juga dalam keadaan khusyuk, gak mikirin orang yang ada di rumah, gak kepikiran oh iya istri gua sama anak-anak udah makan belum ya, gak kepikiran begitu. Jadi dia tinggalin tuh buat orang yang dia tinggalin apa namanya, kasih persediaan buat yang dia tinggalin. Dia punya persediaan biaya untuk melakukan perjalanan dan pulangnya. Di sana juga dia punya pegangan. Ala kulli muslimin ghaniyin qadirin, yang kaya, mampu, ala safari ila Makkah, untuk perjalanan ke Makkah, fil umri marratan, yakni dalam
sekali seumur hidup, wajibnya sekali. Fil umri marratan, sekali seumur hidup. Kalau kita punya pegangan, kita haji dah. Semoga kita doa biar kita nanti bisa semua pergi untuk melaksanakan pergi haji dan juga umrah. Selanjutnya khatimatun fi azkari makfurah, ma yaqulu ba'dal adzan, apa yang dibaca ketika setelah azan. Bacaannya kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman. Oke, siap. Itu kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah dan minta kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, dan semoga ini bisa menjadi sebab kita untuk semakin haus dengan ilmu, biar bisa kumpul kita di dunia ini, kumpul di dunia ini, kumpul juga nanti di akhirat kelak bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan bersama orang-orang soleh, orang-orang bertakwa di dalam hidup kita, biar kita di dalam dunia ini dikumpulkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah, dijauhkan daripada mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan badan kita, dijadikan kita serta keluarga-keluarga kita, yakni rumah-rumah kita yang di dalamnya keluarga-keluarga kita adalah yakni sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu juga senantiasa agar kita senantiasa ingat kepada Allah dan juga bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad walaupun hanya di dalam mimpi kita, yakni baik di dalam mimpi kita, yakni agar kita semakin cinta dengan baginda Nabi Muhammad, dan juga untuk semakin memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana waj'alna ma'a habibika Muhammadin nabiyil mukhtar, waj'alna fid dunya ma'al atqiya wa yunqizna minas sayyi'at. اللهم احفظنا من الشر وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم امنحنا الرقاء والبرودة لكلامنا والحنان على قلوبنا والجمال لجسادنا. فيا ربنا قرب علينا كل بعيد، يسر لنا كل عسر، حقق علينا كل رجاء، أجب لنا كل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.